Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rilan Agustina dari Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan dengan NIM 2400248. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume video pembelajaran dari Bapak Dr. Hanif Al-Qadri tentang konsep komunikasi organisasi. Apa sih konsep organisasi itu? Dan komunikasi itu apa? Secara sederhana, komunikasi itu adalah proses penyampaian ide, pikiran, atau secara umum kita sebut informasi. Dari siapa? Dari seseorang yang kita sebut sebagai sumber atau komunikator. Berbeda kalau dari komunikasi efektif, konsep umum yang dikatakan komunikasi efektif itu adalah ketika pesan yang tadi disampaikan oleh komunikator sampai kepada lawan bicara atau komunikan tadi persis sama, jadi tidak terjadi pengurangan atau nambah informasi apabila perubahan inti dari informasi apapun bentuk penyampaiannya, bukan dari bahasanya yang lugas, kemampuannya yang keren, bahasa Inggrisnya yang oke. Efektivitas tidak ditentukan oleh itu. Apapun bentuknya, ketika pesan itu sama persis sama pada saat itulah sebuah komunikasi dikatakan efektif. Proses komunikasi atau proses terjadinya komunikasi itu seperti apa secara teori? Proses itu terjadi dalam beberapa kegiatan, dimulai dari who atau disebut komunikator, atau yang disampaikan saat statement tadi, informasi atau ide. Seuhat menurut Liz Wall, ada 5 langkah dari who atau komunikator sampai kepada with words, efek atau apa feedback atau efek dari proses komunikasi itu. Tidak jauh berbeda dari apa yang disampaikan oleh yang dikembangkan oleh Worden, dimulai dari information, source, kemudian transmitter, kemudian recipient atau si penerima pesan, destination, dan kemudian dia melihat satu kondisi bahwa proses komunikasi itu tidak akan lepas dari yang namanya noise. Noise artinya adalah akan ada gangguan atau noise yang mungkin terjadi yang menyebabkan proses penyampaian informasi, ide, perasaan, pikiran atau pesan tadi bisa berubah, jadi harus diwaspadai oleh si komunikator tersebut. Komunikan supaya apa ide tadi bisa sampai dengan baik, diterima persis sama sehingga proses komunikasi efektif itu terjadi. Ada 2 model yang saat ini sebenarnya masih dikembangkan, dibenar lagi, diperbarui lagi, tapi intinya masih sama. Maka sampai sekarang ketika orang bertanya model apa yang digunakan dalam proses komunikasi, rentangnya adalah 45 sampai 50-an. Itu model yang dikembangkan oleh Les Wall, kemudian ditarik lagi oleh Simon and Weaver. Proses komunikasi organisasi yaitu apa yang dijelaskan oleh Robin, pengirim atau komunikator. Kegiatannya dalam proses itu adalah pesan atau informasi yang akan disampaikan, yang akan dikirim, di-create atau didesain sedemikian rupa. Komunikator informasi ada proses penyandingan yang disebut bahwa si komunikator mulai merangkai dan mereka si penerima pesan dan si komunikator terjadi penyandingan atas pesan yang akan diterima dari si penerima pesan yang akan dia ditanggapi atau akan diterima dari kunci dan diterima. Kunci keberhasilan komunikasi itu efektif atau tidak berada di tangan komunikator. Siapa saja atau apa saja unsur-unsur dari komunikasi itu? Yang pertama adalah komunikator atau orang yang menyebutnya dalam pengirim pesan. Banyak istilah-istilah lain yang jelas adalah sumber informasi source-nya.
Yang kedua adalah pesan itu sendiri atau informasi itu sendiri. Pesan atau informasi itu, kalau bahasa kerennya menurut teori ilmiah, adalah produk fisik aktual dari penyandingan oleh komunikator atau pembicara. Bentuknya bisa tulisan, bisa gerakan, bisa verbal, ekspresi wajah, ataupun bentuknya. Karena komunikasi itu tidak hanya berupa kata-kata. Itu pesan, setiap ide, setiap informasi, setiap pesan yang ingin disampaikan kita sebut dengan pesan. Yang ketiga, saluran atau yang disebut sebagai perantara ke media yang dipakai dalam menempuh perjalanan pesan tadi. Saluran formal disediakan oleh organisasi. Kalau kita lebih diciutkan dan mengikuti rantai otoritas dalam organisasi itu juga saluran. Saluran informal diciptakan secara spontan, muncul tanggapan terhadap pilihan-pilihan itu individual. Jadi kalau medianya seperti alat bentuknya udara, kalau suaranya terbagi dua, formal dan informal. Formal disediakan organisasi atau lembaga, kemudian mengikuti rantai otoritas dalam organisasi tersebut. Sementara informal diciptakan secara spontan dan muncul tanggapan terhadap pilihan-pilihan dari individual dalam proses komunikasi tadi. Yang keempat, komunikator atau penerima pesan atau komunikan, receiver. Penerima pesan itu adalah objek menjadi sasaran tempat pesan itu akan disampaikan. Yang kelima, gangguan atau noise, artinya mewakili berbagai bentuk hambatan dari komunikasi yang mengacu kejelasan pesan sehingga gangguan itu menjadi sumber terjadinya miskomunikasi. Yang terakhir atau yang keenam, umpan balik. Umpan balik atau adalah sarana pengecekan apa pesan tersebut diterima seperti dimaksudkan atau diharapkan oleh si komunikator. Tujuan komunikasi organisasi. Komunikasi itu dimaksudkan atau ditunjukkan untuk membangun pengetahuan, membentuk sikap, membentuk pendapat atau tingkah laku antara seseorang atau sejumlah orang. Dalam rangka merubah pikiran, merubah paradigma, merubah informasi, merubah wawasan sehingga ada efek tertentu. Efek itu yang kita harapkan terjadinya perubahan. Fungsi komunikasi secara teori dari berbagai macam sumber seperti jurnal, buku-buku, secara konsep hampir sama. Fungsi pertama sebagai media ekspresi, aksi, interaksi, nilai-nilai, manfaat, dan keluhan budi dan budaya. Fungsi pertama komunikasi adalah sebagai media ekspresi. Contohnya kesedihan. Melalui komunikasi diungkapkan kesedihan seseorang itu. Kemarahan diungkapkan melalui komunikasi kepada seseorang sebagai bentuk media ekspresi. Yang kedua adalah proses aktivitas pengembangan kreativitas dan inovasi atau penciptaan pengetahuan. Tujuan komunikasi yang pertama adalah untuk mengubah persepsi, sikap, dan perilaku, termasuk mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku kepada orang lain. Kedua adalah untuk dijadikan sebagai alat menyatukan aktivitas organisasi, maka muncul aturan, muncul persepsi, muncul SOP melalui komunikasi tertulis atau tidak, sehingga di dalam sebuah lembaga atau organisasi yang mengikuti itu maka terjadilah yang namanya proses bersama menyatukan aktivitas itu. Yang ketiga, komunikasi itu dibuat organisasi untuk menyampaikan tujuan dari lembaga-lembaga atau organisasi itu sendiri. Melalui komunikasi, setiap orang ada di dalam lembaga itu ikut serta membantu proses pencapaian tujuan tadi. Yang terakhir, untuk menciptakan kepuasan dan penyaluran rasa ingin tahu. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.